Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dinina. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'd. Yang terhormat Bapak dosen Ulin Nuha MSI, dan yang kedua yang terhormat teman-teman yang saya banggakan. Di sini saya Ahmad Syariful Bilad selaku moderator kuliah online 2020 ini, mata pelajaran fikih muamalah kontemporer. Nah, di sini saya dan teman-teman dari kelompok 8 yang beranggotakan, yang pertama dari Ahmad Rafiq Al-Hamdi, dan yang kedua saya sendiri Ahmad Syariful Bilad, dan yang ketiga ada Mbak Eva Yulistiani. Di sini tema yang saya angkat adalah akad murabahah. Akad murabahah sendiri di sini akan dijelaskan bagaimana pengertian akad murabahah tersebut. Yang kedua ada bagaimana landasan hukum dalam Al-Quran dan hadis. Dan yang ketiga ada bagaimana rukun dan syarat akad murabahah. Dan yang keempat ada bagaimana jenis-jenis akad murabahah tersebut. Dan terakhir ada bagaimana cara teknis atau mekanisme perhitungan akad murabahah. Nah, selanjutnya materi yang pertama tentang pengertian akad murabahah akan dijelaskan oleh teman saya. Pengertian dari akad murabahah. Murabahah secara bahasa berasal dari kata masdar yang berasal dari kata robaha yurobihu, murabatan. Nah, sedangkan secara istilah atau terminologi, dalam kitab Tuhfa al-Fuqaha disebutkan bahwa jual beli murabahah adalah kepemilikan objek jual beli dengan jual beli seraya memberikan pengganti sejumlah dengan harga awal dan tambahan keuntungan atau laba. Lalu selanjutnya ada beberapa pendapat yang membolehkan adanya jual beli murabahah. Di sini jual beli murabahah diperbolehkan menurut jumhur sahabat dan tabi'in beserta ulama mazhab. Hanya saja menurut kalangan Hanafiyah, meninggalkan jual beli itu lebih baik. Imam Syafi'i tanpa menyandarkan pendapatnya pada suatu teks berkata, jika seseorang menunjukkan suatu barang kepada seseorang dan berkata, belikan barang seperti itu untukku dan aku akan memberimu keuntungan sekian, lalu orang itu pun membelikan barang yang seperti itulah, itu yang diperbolehkan jual belinya dan sah. Lalu Imam Nawawi juga menyatakan bahwa murabahah itu boleh tanpa ada penolakan sedikit pun. Lalu Imam Nawawi juga menyatakan bahwa jual beli murabahah itu hukumnya sah, yaitu apabila seseorang membeli suatu barang dengan harga 1 dirham dan aku jual kepadamu, aku mengambil laba 1 dirham setiap 10 dirhamnya. Nah, itu diperbolehkan. Selanjutnya adalah dasar hukum menurut Al-Quran. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa halallahul bai'a wa harrama riba, yang artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Yang selanjutnya firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 29 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang bagimu. Nah, selanjutnya adalah dasar hukum menurut hadis atau as-sunnah, yang artinya ketika Nabi SAW hendak hijrah, Abu Bakar radhiyallahu anhu membeli 2 ekor unta Nabi SAW, kemudian berkata kepadanya, biar aku membayar harga salah satunya. Lalu Abu Bakar menjawab, ambillah unta itu tanpa harus mengganti harganya. Nabi SAW kemudian menjawab, jika tanpa membayar harganya, maka aku tidak akan mengambilnya. Nah, itu adalah dasar hukum dari as-sunnah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri. Langsung saja masuk ke poin C, yaitu rukun dan syarat akad murabahah. Rukun sendiri terdiri dari 4 poin, dan yang pertama itu pelaku. Pelaku sendiri terdiri dari 2 orang, yaitu orang yang memberikan dana dan orang yang penerima dana. Dan yang kedua objek. Objek sendiri mencakup modal yang diberikan dan kerja nyata yang dilakukan. Dan ijab dan kabul sendiri adalah sah terima. Dan yang keempat nisbah.
atau keuntungan atau kesepakatan yang telah disepakati oleh dua orang, yaitu pemilik dana dan orang yang menerima dana. Syarat murabahah terdiri dari 5 poin, yaitu yang pertama adalah penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah. Dan yang kedua, kontrak pertama harus sah dengan rukun yang ditetapkan. Dan yang ketiga, kontrak harus bebas dari pungutan riba. Dan yang keempat, penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi kecacatan atau barang itu sudah dalam pembelian. Dan yang kelima, penjual harus menyampaikan semua yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang. Secara prinsip, jika syarat-syarat di atas tidak terpenuhi, maka si pembeli dapat mengajukan 3 pilihan, yaitu yang pertama, ia melanjutkan pilihan seperti apa adanya, dan yang kedua, kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan atas barang yang dijual, dan yang ketiga, membatalkan kontrak atau perjanjian. Dan yang D adalah jenis-jenis akad murabahah. Akad murabahah terdiri dari 2, yaitu murabahah dengan pesanan dan yang kedua murabahah sederhana. Di sini langsung saja melihat pada gambar. Langsung saja kita melihat pada teks yang pada di HP kalian, yaitu keterangan. 1 itu melakukan akad murabahah antara penjual dan pembeli. Dan yang kedua, penjual memesan kepada produsen atau supplier. Dan yang ketiga, barang diserahkan dari dari produsen ke penjual. Dan yang keempat itu barang dari penjual diserahkan kepada si pembeli. Dan yang kelima, pembeli melakukan pembayaran kepada si penjual. Murabahah sederhana, di situ ada gambar, langsung saja pada gambarnya, yaitu keterangan. Penjual dan pembeli melakukan akad murabahah. Dan yang kedua, barang diserahkan kepada si pembeli. Dan yang ketiga, pembayaran dilakukan oleh si pembeli kepada si penjual. Jaminan dalam murabahah, yaitu pertama, 1. Jaminan dalam murabahah dibolehkan agar nasabah serius dengan pesanannya. Dan yang kedua adalah bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang didapat dipegang. Selanjutnya pemaparan materi dari Mas Saiful Bilad, saya persilahkan. Terima kasih atas waktunya. Selanjutnya saya akan mempresentasikan yang bagian E, cara teknis perhitungan akad murabahah. Di sini ada contoh dalam sebuah kasus yang ceritanya itu pada tanggal 6 Oktober 2020 PT hanya melakukan negosiasi dengan Bank Syariah untuk memperoleh fasilitas murabahah dengan pesanan untuk pembelian sebuah mobil dengan rencana sebagai berikut. Nah, di sini ada harga barang yang seharga 100 juta dan uang muka 10 juta dari 10% dari harga barang. Yang kedua, ada pembiayaan oleh bank seharga 90 juta dan selanjutnya ada marginnya 18 juta, total dari 20% dari pembiayaan oleh bank, dan yang terakhir harga jual 118 juta dari harga barang plus margin. Jangka waktu pembayarannya ada 24 bulan atau bisa disebut 2 tahun. Biaya administrasinya 1,5% dari pembiayaan oleh bank. Dalam praktek perbankan ini biasanya margin dihitung dengan menggunakan metode anuitis yang teorinya itu makin lama jangka panjang pembiayaan maka akan makin besar marginnya yang akan dikenakan pada nasabah. Dalam diskusi ekonomi syariah ini, pembolehan konsep tersebut dikarenakan konsep anuitas hanya digunakan sebagai dasar perhitungan margin. Nah, di sini setelah margin itu ditentukan, nilai margin tersebut bersifat tetap dan tidak berubah kendati terjadi keterlambatan pembayaran oleh nasabah. Yang pertama, ada perhitungan angsuran per bulan dan pendapatan diakui. Angsuran per bulan sendiri bersifat merata dan tetap sepanjang masa pelunasannya. Perhitungan angsuran dapat dihitung dengan rumusan sebagai berikut, bisa dilihat di bawah ini. Misalkan dengan menggunakan data murabahah dengan pesanan total piutang 118 juta, maka uang muka 10 juta dari jangka waktu 24 bulan.
Maka perhitungannya angsuran per bulan sama dengan total piutang dikurangi uang muka atau jumlah bulan pelunasan. Di sini 180 juta tadi total harga unit mobil dikurangi 10 juta dari 10% harga awal mobil tersebut dibagi 2 tahun atau 24 bulan. Di sini sama dengan 108 juta dibagi 24 sama dengan 4.500.000 per bulan. Nah, di sini kesimpulannya biaya angsuran yang dikenakan oleh nasabah tersebut seharga 4.500.000 per bulan. Yang kedua, perhitungan pendapatan margin yang diakui saat jatuh tempo atau pembayaran angsuran. Yang pertama, perhitungan persentase keuntungan dari perbandingan margin dengan biaya perolehan yang bisa dilihat di bawah ini ya. Margin per bulan 20% kali biaya perolehan. Penggunaan presentasi keuntungan dari perbandingan margin dengan biaya perolehan aset merubah tidaklah praktis untuk ditetapkan, terutama dalam melakukan perhitungan margin yang diakui oleh bank pada saatnya adanya angsuran oleh nasabah. Nah, di sini yang B bisa perhitungan persentase keuntungan dari perbandingan margin dengan total piutang. Persentase keuntungan bisa dilihat di bawah ini, teman-teman. Ada total margin kali 100% dibagi total piutang bersih. Tadi bisa dimasukkan 18 juta dibagi 108 juta kali 100, totalnya 16,666%. Penggunaan pendekatan ini akan sangat membantu dalam hal perhitungan margin per bulan yang dihitung proporsional terhadap jumlah yang dibayar. Nah, di sini tadi ada teknis-teknis pembayarannya dari total unit mobil yang seharga 100 juta dan uang muka awal itu 10 juta, itu perolehan dari 10% dari biaya awal tersebut. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan video ini tentang presentasi akad murabahah. Dari kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya dan minta maaf atas perilaku atau perkataan tidak dienakan oleh teman-teman dan Bapak dosen. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.